datang di podcast Brain Talks. Nah, kali ini aku bersama siapa nih di sini? Nanti kalian bakal tahu. Nah, di sini kenalin dulu. Kalian mungkin ada yang tahu dan belum. Di sini namaku Amelia Putri. Guys, dari prodi PGSD Universitas Bayangkara Jakarta Raya. Nah, di sini aku pengen ngebahas tentang cara mengajar guru milenial sama Gen Z ini. Menurut kakak ini tuh perbedaannya kayak gimana dalam mengajar bahasa Indonesia ya guys ya. Sekarang boleh nih kakak kenalin, nama kakak siapa? Oke, halo semuanya. Halo. Nama aku Faiza Debbie Nafisa, biasa dipanggil Debbie. Sekarang aku adalah mahasiswi semester 5 jurusan Ilmu Komunikasi, majornya di Public Relation di kampus London School of Public Relation Bekasi. Nah, sekarang kamu sibuknya lagi ngapain aja nih kak? Untuk belakangan ini seperti kakak ya. Iya. Aku sibuk kuliah, magang, paling running organisasi aja sih, tapi juga jarang. Organisasi luar kampus tapi. Iya, boleh disebutin nggak nih kamu organisasinya di namanya apa aja? Aku organisasi di Bekasi Ambil Peran. Kalian boleh banget join kalau misalnya Iya. mau, khusus anak-anak Bekasi. Iya. Terus paling kemarin abis running ini sih event CSR salah satu company di Jakarta sama Muda Berkelana. Wih, keren banget ya kak. Kamu udah siap belum nih buat pembahasan kita kali ini? Siap banget. Siap banget ya kak, boleh. Oke, aku mau tanya-tanya nih. Waktu kakak SD atau SMP, apa kamu pernah nih kak diajar sama guru milenial sama guru Gen Z? Kalau misalnya kita bahas guru milenial dan juga Gen Z, jujur kalau SD SMP gak terlalu ingat. Tapi mungkin aku bisa ceritain pengalaman aku waktu SMA kali ya. Dan pernah, tapi posisinya tuh waktu aku lagi les kelas 12 kan itu lagi hektik banget ya, mau daftar PTN. Jadi ikut les di situ, ketemu guru-guru yang keren banget. Perbedaan apa nih yang paling pertama kamu rasain dari cara mereka ngajar? Dari milenial sama Gen Z, iya. Nah, kalau misalnya dari pengalaman aku ya, kalau yang guru milenial tuh rasanya kayak ada rasa kekeluargaan. Ngerti gak sih rasa keibuannya gitu loh, kayak hangat keluarga. Nah, itu kalau misalnya milenial. Tapi kalau misalnya ke Gen Z, rasanya tuh kayak temen banget, jujur. Temen tapi bisa mengayomi juga ya iya, kak? Itu. Jadi kayak temen tapi bisa ngajarin yang baik-baik gitu. Overall kamu lebih suka yang mana nih kak? Jujur dua-duanya oke lagi. Tergantung cara mereka ngajar juga. Karena walaupun dia guru milenial mau Gen Z, tapi kan cara ngajarnya tetap beda-beda ya. Tapi so far yang aku temuin dari guru milenial sama guru Gen Z sama-sama asik sih. Oke. Kalau menurut kamu nih, guru dari generasi mana yang paling bikin kamu tuh ngerasa pembelajaran bahasa Indonesia itu menarik dan gampang kamu pahamin, dan kenapa? Jujur kalau boleh milih, lebih milih Gen Z lagi. Ya, Karena boleh jelasin kak? Karena waktu itu kan aku les ya. Dan mungkin itu Gen Z-nya masih Gen Z awal yang 1995 kayak gitu. Dan aku ngerasa ketika diajar sama guruku yang Gen Z itu lebih relatable gitu loh, apa materi yang mereka bawain. Kayak mereka bisa ngasih contoh yang sekiranya happen di anak-anak usia kayak aku gitu. Jadi materinya lebih gampang kecerna. Terus selain itu mereka juga udah pakai media-media interaktif kayak teknologi gitu-gitu loh. Jadi lebih seru sih kalau misalnya sama Gen Z. Jadi lebih ke nggak terlalu gaptek ya kak? Lebih asik, lebih nggak kaku. Ya nggak kaku Maksudnya. Apa perbedaan gaya mengajar guru milenial sama guru Gen Z yang berpengaruh terhadap semangat dan motivasi belajar kamu? Kalau misalnya gaya ngajar sih dua-duanya oke ya. Cuma kalau dari pengalaman aku yang Gen Z ini lebih karena mungkin posisinya kayak temen ya, jadi lebih enak aja gitu kalau misalnya mau nanya-nanya. Kayak ada materi yang nggak ngerti, kita bisa, kak boleh diulang nggak yang tadi itu maksudnya gimana? Nah, sedangkan kalau misalnya dari aku sendiri, kalau misalnya ke guru milenial ataupun ke
yang di atas milenial itu agak ragu-ragu gitu loh mau nanya, karena Spare usianya. usianya jauh banget Jauh gitu. banget. Ya kadang juga kita ngerasa kaku sama Iya. beliau-beliau ini ya. Kayak aduh sopan dia kalau Iya, kayak gini gitu. Iya, terus juga ada beberapa kan Kak guru-guru milenial yang agak guru killer nih kayak gitu. Guru kan. milenial juga banyak yang killer Iya, guys. coba gitu. mungkin mereka bisa ininya ya Kak, bisa ngatur kapan dia harus killer dan kapan Iya, dia betul. harus asik sama anak muridnya. Menurut Kakak apa usia guru berpengaruh sama cara berinteraksi sama siswa di kelas? Terus bagaimana perbedaan hubungan kamu sama guru milenial dan guru Gen Z? Misalnya ke milenial sih rasanya kayak sama ibu sendiri gitu. Iya. Kayak deketnya ada boundaries tapi tetap deket, tetap hangat gitu. Sedangkan kalau misalnya ke Gen Z itu lebih leluasa sih menurutku. Jadi hubungannya lebih kayak ke kakak kali ya kalau Iya, misalnya Gen Z. Kayak gitu sih ibaratnya. Dalam hal pemberian tugas, ada gak sih perbedaan mencolok antara guru milenial sama Gen Z? Terus siapa yang menurut kamu lebih sesuai dengan cara belajar siswa saat ini? Kayaknya lebih cocok Gen Z sih. Tapi tergantung ya, kalau misalnya untuk anak-anak, mungkin yang anak-anak SD milenial masih masuk. Ya sama sih SMA juga, tapi somehow kalau misalnya kalau SMA itu kan anak-anak lebih mau explore ya dan bertanya-tanya. Jadi mungkin kalau misalnya anak-anak SMA kayaknya lebih suka sama Gen Z sih. Tapi kalau misalnya SD, SMP masih ya tentatif aja. Iya. As long as gurunya baik dan interaktif gitu. Kamu suka. Itu menurut pengamatan kamu nih Kak, guru dari generasi mana nih yang lebih terbuka, sabar, dan fleksibel dalam menghadapi pendapat serta perilaku siswa di kelas? Kalau menurutku ya, tapi kayaknya milenial sih. Milenial. Karena dari segi umur juga mungkin udah lebih mature ya daripada Gen Z. Jadi mereka udah bisa meregulasi emosi dengan baik lah gitu. Kalau misalnya buat anak-anak kecil SD Iya, gitu-gitu, kayak lebih cocok milenial sih. Karena aku kan juga punya adik ya. Adik aku tuh masih SD dan somehow aku ngeliat guru-guru di SD adikku itu milenial, tapi mereka tuh bonding banget sama anak muridnya, ya mungkin kayak ibu sama anak sih, karena itu masih SD kan. Jadi mereka deket banget gitu loh. Mungkin lebih sabar juga ya, karena Iya. guru-guru milenial kan udah punya anak. Jam jadi terbangnya juga tinggi iya ya Kak. itu. Jadi karena udah terbiasa nih ngurusin anak kecil di rumah, jadi lebih sabar sih pasti. Pendapat aku juga gitu sih Kak, sama karena guru Gen Z tuh kadang ya seperti yang kita rasain belak-belakan kan kadang. Iya, jujur. Nah, terus kadang guru milenial tuh lebih sabar sih. Karena gue part of Gen Z dong. Yap, bener banget. Setelah kamu menjadi mahasiswa, pelajaran atau nilai apa yang paling kamu ambil dari cara mengajar guru milenial dan guru Gen Z waktu kamu sebelum ke masa mahasiswa Kak? Kalau menurut aku salah satu gaya ngajar yang aku ambil adalah kita tuh harus relate tahu sama teman-teman yang kita ajar di detik itu gitu loh. Kayak kalau misalnya aku as a Gen Z ngajar Gen Alpha, pasti kita harus cocokin jokes dulu nih yang nanti anomali apalah segala Iya, brain macam. rot lah, Iya. something else. Jadi menurutku ketika kita bisa masuk ke dunianya mereka dan dari situ kita bisa ngajak mereka buat belajar gitu loh, jadinya mungkin lebih interaktif ya dan up to date about trend gitu. Pertanyaan terakhir nih buat kau Kak. Boleh. Menurut kamu, apakah guru ideal di masa depan perlu memadukan karakter guru milenial dan guru Gen Z? Terus kalau kamu menjadi guru nanti nih, misalkan ya one day, gaya mana yang pengen kamu terapin dan kenapa? Oh jujur, perpaduan milenial sama Gen Z itu sebenarnya harus banget dipaduin ya. Kayak
di satu sisi kita tuh harus ngambil sabarnya milenial, tapi di satu sisi kita juga harus ngambil up to date trennya si Gen Z ini loh. Jadi kalau misalnya itu dua bisa di combine, menurut aku gong banget sih tuh jujur. Dan aku pun bakalan jadi guru yang seperti itu mungkin kalau misalnya aku nanti di masa depan jadi guru, karena percaya guys, kayaknya kalau misalnya kita mau blend sama anak murid, kita tuh harus tahu jokes mereka, kita harus interaktif sama mereka dan lebih masuklah ke dunianya gitu sih. Oke, sebelum kita tutup, kamu ada pesan-pesan gak nih buat orang-orang atau mahasiswi dan guru-guru yang mungkin bakal nonton obrolan kita podcast Brain Talks ini? Disclaimer mungkin ya, di podcast ini tidak ada menyinggung mau baik yang di atas milenial ataupun Gen Z, karena semuanya pasti ada plus minusnya masing-masing. Tapi buat semua guru-guru, I wanna say thank you for being a guru gitu, kayak karena jadi guru tuh nggak mudah kan, jujur. Dan untuk teman-teman yang lagi kuliah atau ngambil pendidikan untuk menjadi guru, semangat karena kalian keren banget, jujur. Terima kasih banyak nih Kak, udah memberikan waktu dan menyisihkan waktu buat datang ke acara Brain Talks ini di sela-sela kehidupan kamu yang bergunjang-ginjing mungkin kesibukan kamu yang ini ya teman-teman. Iya guys, aduh. Terima kasih banyak ya Kak. Oke, kalau gitu kita pamit undur diri guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. That you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.